Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Bujeromi Ahda berusaha menjelaskan metode tahrij hadis melalui lafaz pertama dari matan hadis. Metode tahrij hadis melalui lafaz pertama dari matan hadis merupakan metode tahrij yang mana dilakukan dengan cara menelusuri suatu hadis berdasarkan huruf awal atau kata dasar pada lafaz-lafaz yang ada pada matan hadis. Metode tahrij ini sangat bergantung pada lafaz pertama matan hadis, yang mana metode tahrij ini di mana hadis-hadis dikodifikasikan berdasarkan susunan huruf hijaiyah yang mana dimulai dari alif, ba, ta, sa, dan seterusnya sampai ya. Dalam melakukan metode tahrij hadis melalui lafaz awal dari matan hadis, kita bisa menggunakan kitab tahrij yang diantaranya kitab Al-Tazkirah fi Al-Ahadis Al-Mustahirah karya Baharuddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi. Yang kedua, kitab-kitab hadis yang disusun secara alfabet, di mana yang sering kita gunakan atau yang masyarakat tahu, yaitu kitab Al-Jami'us Syahir min Al-Hadis Al-Bashir An-Nazir karya Imam Jalaluddin Asyuyuti. Yang ketiga, kitab Kamus Hadis, yaitu kitab Al-Mu'jam Al-Mufahrosh li Al-Fazi Al-Hadis An-Nabawi karya Dr. Wanshik yang diterjemahkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Yang keempat, kitab Hidayatul Al-Bari ila Tartib Ahadis Al-Bukhari karya Abdul Ar-Rahim. Nah, kitab ini digunakan para mufarrij untuk mencari hadis karya Imam Bukhari. Yang terakhir, kitab Fihrisun li Tartibi Ahadis Sahih Muslim karya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nah, kitab ini sama dengan kitab Hidayatul Al-Bari, di mana kitab Fihrisun li Tartibi Ahadis digunakan untuk mencari hadis, memudahkan kita untuk mencari hadis dengan metode tahrij hadis melalui lafaz awal pada matan hadis karya untuk hadis-hadis karya Imam Muslim. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan metode tahrij lafaz matan hadis. Kelebihannya diantaranya memungkinkan pencarian hadis melalui kata apa saja yang terdapat dalam matan hadis. Yang kedua, mempercepat kita dalam mencari hadis. Kekurangannya, adanya keharusan bagi kita yang melakukan tahrij hadis melalui lafaz awal pada matan hadis ini memahami bahasa Arab dan ilmu alat, ya ilmu alat seperti halnya nahwu, shorof, dan sebagainya. Yang kedua, hanya merujuk pada kutubus sittah. Lah, yang sering kita tahu kitab-kitab sahih hadis, kitab sahih Bukhari, sahih Muslim, Imam Tirmizi, Abu Dawud, dan sebagainya. Yang terakhir, metode ini tidak menyebutkan perawi, yang mana metode ini tidak menyebutkan perawi dari kalangan sahabat. Jadi kalau kita mau tahu perawinya siapa, sumbernya dari siapa, kita harus kembali ke kitab rujukannya. Nah, contohnya kita cari hadis innamal a'malu binniyat. Di kitab mencari hadisnya itu kita pakai tahrij melalui lafaz pertama pada matan hadis innamal a'malu binniyat. Di situ kan langsung innamal a'malu binniyat. Lah kita tahu perawinya siapa.
kalau kita mau tahu perawinya, kita kembali lagi ke kitab rujukannya. Itu inama al-biniat diambil dari kitab apa? Kalau kitab Sahih Muslim atau Sahih Bukhari, kita kembali lagi ke kitab Sahih Muslim atau Sahih Bukhari. Nah, di situ disebutkan perawi-perawinya. Selanjutnya, contoh hadis An Jabiri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun man kunna fihi Allah alaihi kanfahu wa adkhalul jannah rifqun bid-dha'ifi wa syafaqahu 'alal walidaini wal ihsanu ilal mamluk. Yang artinya dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal, barang siapa di dalam dirinya terdapat hal-hal tersebut, Allah akan menghampirinya, naungannya kepada orang itu dan memasukkannya ke dalam surganya. Yaitu diantaranya orang yang menolong orang yang lemah, orang yang menyayangi kepada kedua orang tuanya, dan orang yang berbuat baik kepada hamba sahaya. Nah, dari kitab tadi, dari hadis tadi, kita mau cari hadis salasun. Kita mau cari hadis yang berkaitan dengan salasun man kunna fihi Allah alaihi kangfahu wal khalu ila akhirih. Nah, di sini kita melakukan tahrij hadis menggunakan metode tahrij melalui lafaz matan hadis. Kita ambil dari lafaz salasun. Salasun. Mengapa kok salasun? Lah, di sini kan menyebutkan riwayat rawi. Lah, terus riwayatnya dari siapa? Jabir radhiyallahu an. Wala. Lah, dari Jabir. Lah, terus di sini awal mula hadisnya gimana? Awal mula hadisnya lafaz salasun. Lah, terus kita cari hadis. Di sini saya menggunakan kitab Jami'us Shahih. Lafaz salasun atau hadis yang tadi terdapat pada kitab Jami'us Shahih pada halaman 205, khususnya pada alfabet huruf sa dengan lafaz salasun. Nomor hadisnya 3416. Nah, ini di kitab Jami'us Shahih lafaz salasun bisa kita temukan di nomor hadis 3416 dengan halaman 205. Salasun man kunna fihi nasyarullah ta'ala alaihi kangfahu. Untuk lebihnya kita cari lafaz salasun khususnya di awal-awal huruf alfabet huruf sa. Sebentar. Di alfabet huruf sa kita cari hadis yang berkaitan dengan yang disebutkan tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi Allah wa alaihi kangfahu wal khaluhu ila akhirih. Lah, kita cari di lafaz salasun. Nah, kita cari. Nah, kita menemukan di baris kedua
yang menyebutkan salasun man kunna fihi nasrahullah ta'ala alaihi kangfahu wa adkhalul jannah ila akhirih. Ya, cukup sekian. Sekiranya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.